gue udah 25 kayak banyak penyesalan gitu. Selama ini gue kemana aja, gue banyak main-main, gue nggak serius gitu. Di situ aku meluk KKL. Dalam hati aku berterima kasih KKL, makasih ya udah jadi kakak yang baik selama ini gitu. Cinta tuh satu paket mas. Kalau aku ya ngelihatnya cinta tuh ya satu paket antara kebahagiaan dan penderitaan gitu. Halo, 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 KL Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bersama gue Matias. Dan hari ini gue akan ngobrol-ngobrol bersama Dul Jailani. Halo, halo, hai, KL lovers. KL Lovers. Ya, Pembacanya keren. dan L-nya loversnya L. waduh, Pecintanya L pecinta gitu. L Rumi. Beda ya. Oke Dul, apa kabar Dul? Baik, alhamdulillah. Cuma lagi agak flu aja. Biasalah. Tapi matahari terus bersinar walaupun hujan karena King MU lagi di atas angin. Glory, glory Man United. Glory bro. MU itu lambang kesabaran. Yoi. Kesabaran, solidaritas, keteguhan mental, perjuangan. Bener. Keikhlasan ada di situ tadi di MU. Gua tuh terinspirasi main musik, terus bermusik dari Harry Maguire loh. Oh, karena dia Perjuangannya dari dia apa dari dia down sampai dia bisa bangkit lagi itu. ya Salah satu begitu Harry Maguire. besarnya dihantam media dan netizen, tapi sekarang gokil. Iya, itu inspirasi gua banget ya Harry Maguire tuh. Yoi, jadi ini gue juga pecinta Man United. Jadi MU juga. MU juga. Dan yang menarik gini, gue tuh dulu sering main ke rumah dulu bareng Rasel. Iya. Tahun 2015 mungkin 15-16 lah. Dan dulu ini mengklasifikasikan wartawan yang datang ke rumahnya. Nggak tahu deh dulu ingat gak ya? Berapa tuh? Ada dua nih. Satu wartawan biasa aja. Yang satu adalah TTW, teman tapi wartawan. Oh, oke. Teman tapi wartawan ini adalah wartawan-wartawan yang suka MU. Itu masuk ke klasifikasi itu tuh. Dulu gitu. Tahun 2015. Oh iya. Jadi gue ingatnya itu dulu. Iya. Kalau MU main tuh zamannya Line itu selalu ngelain tuh si Dul tuh. MU nih, ya itu tuh zaman-zaman itu tuh. Ngajak nobar ya. Yo itu tuh zaman-zaman itu ya Dul. Iya. Dul, tapi lu ngeliat prediksi lu deh nih musim ini nih di Liga lah, di Liga. 4 besar sih. 4 besar. 4 besar ya. Melihat Carrick, lu gimana melihat Carrick? Kalau siklus dari Ole kan biasa MU gitu ya, ganti pelatih baru interim atau caretaker pasti bagus gitu. Tapi Ole Gunnar Solskjaer kan pas dia jadi permanen tiba-tiba langsung flop gitu kan, langsung banyak kalahnya gitu. Ya Carrick sih bagus sih dari awal gua lihat, maksudnya karisma dia di lapangan, cara dia menghandle pemain itu juga asik juga gitu. Cuma kayaknya kalau dipermanenkan dilihat dulu kayaknya ya. Masih lihat musim ini lah, tapi paling enggak 4 besar masuk Champions Besar dulu gue lah ya. Yakin sih. Oke. Yakin. Oke Dil. Tapi kita kalau ngomongin proses kehidupan gitu sekarang gitu, lu lagi ada di fase apa nih Dul? Usia 25. Lu gimana? Lu ngeliat usia 25 kenapa Dul? Gue tuh awal usia 25 tuh 23 Agustus 2025 kaget gitu aja bang. Wah gue udah 25 kayak banyak penyesalan gitu. Selama ini gue kemana aja, gue banyak main-main, gue nggak serius gitu, maksudnya nggak totalitas gitu dalam bermusik gitu. Akhirnya ada yang namanya juga quarter life crisis gitu kan, dimana kehilangan jati diri, sempet goyah juga untuk menggapai tujuan hidup. Tapi di umur 25 ini malah gue lagi mantep-mantepnya, oke deh gue main musik gitu. Meskipun belum settle gitu ya, tapi yang menarik dari hidup itu kan yang selalu membuat aku semangat untuk menjalani hidup itu mewujudkan mimpi jadi nyata. Itu aja sih peganganku. Dimulai di umur 25 ini gue kayak ini ya. Kayaknya emang gue seniman deh gitu. Kayaknya soalnya pertandanya banyak gitu. Kayaknya enggak kayaknya emang kayak dulu emang seniman. Iya, tapi sempet goyah. Gue akui gue 5 tahun kebelakangan sempat goyah gitu, sempat banyak godaan. Sempat ada yang juga nawarin kerjaan yang lebih pasti income-nya, tapi nggak gue banget. Terus
sempet goyah deh. Pokoknya di umur 25 ini baru gua stop dengerin omongan orang lain yang mencoba menjatuhkan. Enggak, gua harus berjuang untuk mimpi gua itu. Dan gue yakin kok waktu gue masih banyak gitu. Dan gue nggak mau penyesalan ini terjadi di umur 30 nanti gitu. Oh, jadi lo sekarang nih menata ya di 25 ini benar-benar menata untuk mencapai mimpi lo itu ya, Dul. Oke, Dul. Dul, kemarin yang menarik kan L tunangan itu. Ya. Dikit aja, Dul. Lo ngeliatnya gimana L dan Siva? Seneng banget. Gue kemarin ada satu momen di mobil pas gue nganterin KKL yang gak bisa ceritain lah. Itu tuh ada momen brotherhood yang aduh KKL habis ini kita udah maksudnya habis ini kamu udah punya istri gitu ya, udah ada hierarki yang berbeda gitu. Di situ aku meluk KKL, dalam hati aku berterima kasih KKL, makasih ya udah jadi kakak yang baik selama ini gitu. Tapi nggak bisa diceritain detailnya karena itu part of privasi brotherhood banget. Karena emang kalau gue lihat tuh Al Dul ini simbol brotherhood karena kalau ketemu cium tangan, yang gitu-gitu ya Dul ya. Iya itu didikan bokap sih. Didikan bokap dari kecil tuh ya kalian harus kompak gitu, jangan mudah diadu domba juga gitu. Dan terbukti nih sampai sekarang nih Al Dul nih masih kompak selalu nih dan harus itu. Dan kemarin juga netizen langsung mendoakan Dul agar langsung bersama. Amin. Tisa. Amin. Oke. Amin. Mohon doanya semuanya. Mohon doanya guys. Mohon doanya. Ya semua yang terbaik lah buat Dul, buat Tisa semua. Yeah. Nah ini kan yang pasti adalah sekarang Dul baru saja merilis single terbaru. Ya. Sebenarnya selamanya. Itu apakah itu lagu yang didedikasikan untuk Tisa atau seperti apa Dul sebenarnya Dul? Kalau aku jawab misterinya hilang Mas. Kalau aku bilang iya gitu ntar nggak seru gitu. Nggak seru ya. Lu nonton video klipnya deh. Lu nonton video lirik yang di live. Iya di situ udah gue jelasin semuanya itu di YouTube channel Dul Jalani itu semuanya udah dijelasin di situ. Tapi jadi, itu misterinya hilang kalau gue jelasin ntar. Menarik ya Dul ya. Video liriknya itu cuman di live terus ada yang datang terus pergi, ada yang datang terus pergi. Kayak kalau video klip kita ngomongin video lirik ya. Iya, kalau kita tarik lagi ke belakang, kalau di tahun 90-an tuh banyak yang gitu tuh, modelnya tuh yang cuman di satu tempat doang. Video klip tuh tidak bercerita penuh gitu. Nah, itu dari mana dulu konsepnya dulu? Dari aku sih. Apa yang buat tuh harus seperti itu? Enggak tahu, aku dari dulu setiap di lift tuh kayak punya mimpi aja gitu, pengen bikin suatu hari gitu bikin kayaknya stuck di lift terus mau keluar nggak bisa, nggak bisa. Dari dulu emang udah ada pengen gitu. Kebetulan belum nemu tuh lagu apa yang jadi yang cocok untuk divisualisasikan di dalam lift gitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir sebenarnya selamanya ini paling cocok untuk pas ya untuk lift. Nah ini kan semiotika dan lain-lain. Ini kan lagunya dengar Mas? Dengar. Oh thank you. Ini kan ringan ya, cuman ada kayaknya dalam banget gitu, ada sebenarnya selamanya gitu. Kalau lu memaknai dua kata itu sebenarnya dan selamanya seperti apa dulu? Ya semoga cinta kita sebenar-benarnya selama-lamanya gitu. Itu aja sih. Semoga cinta kepada siapapun ya, semoga sebenar-benarnya selama-lamanya gitu. Bukan cinta yang dusta gitu. Ketulusan dalam memberi, dalam apa ya? Ya cinta itu kan loving is giving gitu, sharing is caring gitu. Ketulusan tanpa mengharap imbalan apa-apa gitu. Karena pengalaman gua di dunia percintaan apapun ya, di keluarga, sahabat, di romantika, ya, pacaran dan lain-lain, kalau kita memberi terus berharap kecewa ntar. Benar, kita tulus aja ngasih ya. Iya, tulus aja gitu, memberi ya memberi aja, nggak usah gua jasamu pada orang jasa orang lain kepadamu ingatlah selalu gitu, tapi jasamu pada orang lain lupakan. Gue selalu suka moto itu. Oh itu tertuang di lagu ini berarti dulu. Pantesan dalam banget sebenarnya ringan sih sebenarnya. Cuman kalau lo lirik yang lo baca lagi, lo dalemin, wah berat juga nih dulu nulisnya nih kayaknya nih. Thank you. Tapi kalau
di lagu itu kayak lu bilang cinta itu antara ruang kebahagiaan dan penderitaan gitu. Ketika lu menulis ini di fase yang mana lu pastinya kayaknya di kebahagiaan ya atau gimana? Cinta tuh satu paket mas. Kalau aku ya ngelihatnya cinta tuh ya satu paket antara kebahagiaan dan penderitaan gitu. Lu nggak bisa jatuh cinta tanpa patah hati gitu. Jadi ya menurutku aku ngelihat ya aku masih umur 25 tahun ya. mungkin ada banyak yang lebih berpengalaman soal cinta, tapi ya cinta ya itu satu paket. Ya lu kalau lu mau bermain dengan cinta ya di situ ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada cahaya, ada kegelapan gitu di situ. Semuanya jadi satu gitu kan. Makanya ada perasaan yang gue masih nyari apa bahasanya nih. Kalau ngomongin soal cinta ya udah nggak ngomongin soal kebahagiaan dan kesedihan gitu, karena levelnya cinta tuh di atas kebahagiaan dan kesedihan gitu. Kalau lu masih bahagia masih sedih tuh ya cinta biasa lah gitu. Masih tarafnya masih di sini lah, belum sampai di high level cinta gitu. beneran ya itu udah di atas kesedihan dan kebahagiaan gitu. Ya semua apa nggak tahu, gua juga belum nemu itu namanya itu. Tapi ya semua itu seperti itulah gitu. Tapi itu ketika lu menulis lagu gitu, prosesnya itu selalu sama atau enggak? Atau kalau yang ini gimana prosesnya? Yang ini untungnya refnya langsung tiba-tiba suatu hari malam-malam gitu mas, aku lagi sendirian terus lagi main gitar gitu, biasalah overthinking gitu-gitu kan, ngapain ya main gitar gitu sambil ngopi gini. Alhamdulillahnya lagu ini tuh nemu ref tipikal yang langsung jadi mas, alhamdulillah. Dan itu di dunia songwriting itu langka banget gitu. Jadi langsung nemu hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku, sebenarnya selamanya hanya kamu cintaku. Itu langsung. Nah kalau song-songnya tuh emang aku tulis semalaman lah. Seharian lu tulis tuh semua. Jadi sehari lirik. Tapi ketika proses lagu ini dengan lagu lainnya, lu selalu gimana dulu? Ada trik-trik tersendiri nggak yang lu Beda-beda lakuin? sih mas, beda-beda. Kadang-kadang ada yang pusing ini liriknya mau bahas apa ya gitu ya. Kayak singleku yang abis ini nih. Aku lagi nyiapin single ini juga masih pusing soal lirik, karena mau nggak mau kan juga anak zaman sekarang gue lihat banyak sejak era Tulus, band Tulus yang menggunakan bahasa sehari-hari, terus akhirnya yang menurut gue itu genre baru dalam sastra berkembang biak jadi banyak, ini kan juga harus dipelajarin ya. Gue juga lagi belajar soal penulisan lirik yang nggak cinta-cinta doang gitu. Dengerin single gue abis ini deh. Oke. Itu kayaknya lebih jujur gue gitu. Ini udah di spill nih. Habis ini bakal ada lagi nih dari Dul nih. Dan itu lebih jujur kayaknya. Bukan berarti yang ini nggak jujur, tapi ini lebih jujur. Oke. Dul, lu belajar, maksudnya lu nemu kosakata itu dari mana dulu? Buku mas. Iya. Ada buku yang sangat mereferensi lu nggak untuk lagu ini terutama? Kalau lagu ini di bukunya Mas Putut ya. Mojok, dari Mojok. Bukan. Iya. Mojok pun namanya ya. Iya. Panggilannya ya. Dia kan orang Mojok Mas Putut ya. Iya, Jogja kan? Iya Mas Putut iya Mas Putut iya. Aku lagi baca bukunya yang Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Tapi aku nggak tahu ya, aku nafsirin sendiri aja gitu. Nggak tahu bener apa enggak. Di situ ada kayak gue nangkepnya sebenarnya seorang tuh nggak tahu ya, ini gue juga belum selesai baca sebenarnya. Sebenarnya seseorang tuh jatuh cinta sekali aja seumur hidupnya, sekali aja gitu. Sisanya dia cuma ngelanjutin hidup gitu. Dari situ temanya dia menarik juga dia. Gak tau ya, gue belum saya baca gitu. Tapi waktu itu gue lagi dari situ, lagi baca buku itu. Wah, lu kalau baca full jadi album kali dulu. Iya mungkin ya. Ini baru setengah loh. Iya. Tapi dulu menarik, lu kan suka baca buku gitu dulu. Kalau lu bisa merekomendasikan 3 lagu yang seusia lu ya dibaca dengan yang penuh makna kehidupan, buku apa dulu? Satu deh. Satu.
Satu untuk anak-anak muda, Paulo Coelho, Sang Alkemis. Oh, Udah baca? Belum? belum. Sang Alkemis itu gua banget, itu pedoman gua banget tuh sekarang tuh. Oh, lu Lagi kemarin baca di toko buku gitu, terus apaan nih buku kayaknya asik, terus baca Santiago nama karakternya. Keren banget nih anak gitu. Gimana dia nggak menyerah. Di situ ada kata-kata yang mempopulerkan hingga sekarang mungkin, jika kamu punya keinginan yang sangat kuat maka alam semesta akan bahu membahu membantumu gitu. Dan itu gue percaya banget sampai sekarang gitu. Akhirnya kalau banyak anak muda kan yang kadang gue juga gitu masih bingung ini gimana ya arahnya ya. Tapi gara-gara buku Sang Alkemis tuh gue kayak gue Santiago gitu. Lo udah tahu nih arahnya kemana Iya, ya berarti. Santiago tuh Alkemis. Oke. Nah, di lagu ini kan ada memeluk hati jiwa-jiwa yang terluka. Terus kalau dari lo pelukan kayak gimana yang pengen lo kasih ke pendengar lo lah lewat lagu ini? Ya kita manusia ya, maksudnya juga jiwa kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan luka gitu. Apalagi di dunia zaman sekarang gitu, rasanya sulit banget nyari temen yang tulus untuk sharing soal isi hati gitu. Jadi aku yakin juga banyak jiwa-jiwa terluka. Ya ibaratnya gini lah, kayak aku dengar lagu di radio gitu. Contoh lagu siapa ya? Tak perlu khawatir kau hanya terluka. Lagu siapa tuh? Lagu Feby Putri ya? Feby Putri. Iya. Yang jilbab. Iya tuh Feby Putri ya. Sama Firsa Besari kalau nggak salah ya. Iya. Gue denger lagu itu, gue merasa dipeluk banget sama ada yang Gia Indrawari itu. Kau tak didengar itu. Yes, sesimpel itu gue denger lagu itu, gue merasa hati gue dipeluk aja gitu, nggak tahu kenapa ya. Semoga lagu ini bisa memeluk orang-orang jiwa-jiwa yang terluka itu aja. Tapi kalau dari lu sebagai penciptanya dan juga penyanyinya gitu, lu selain tadi lu berharap pendengar nanti akan merasa seperti yang lu bilang, harapan apa yang lu pengen ketika orang dengar lagu ini, wah nyampe nih yang gue sampein di lagu ini? Harapannya semoga berdampak positif aja. Gue dari dulu tuh kalau di interview harapannya apa? Harapannya semoga berdampak positif aja gitu. Mau lagi nemenin dia lagi nge-gym, lagi berangkat kerja, lagi jatuh cinta, lagi galau, semoga bisa jadi teman. Semoga lagunya bisa jadi teman yang bisa meluk dia gitu. Itu aja sih. Dan semoga mereka yang merasakan itu semoga satu saat bisa ketemu sama aku gitu, dan akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng. Itu aja sih gitu. Oh, sesimpel itu sebenarnya dulu. Itu aku dari dulu apa harapannya ya semoga berdampak positif bagi yang denger gitu. Itu aja gitu. Jadi kalau prosesnya berapa lama dulu sampai akhirnya ini benar-benar sebulan? Yang ngisi gitar segala macam. Sebulan yang ngisi gitar sama Sudiro, gitaris Triat. Terus vocal director ada Tanya Dita Putri, kalau tahu. Trackingnya ada Eki Barbarossa, masteringnya Stefan Santoso. Andalan. Gak pernah. Selalu Mas Stefan. Always Mas Stefan. Kalau untuk lagu ini dul, tantangan yang lo hadapi apa dulu ketika selama proses pembuatan? Gua sampai take vokal 3 kali. Kenapa? Nggak tahu, nggak dapat aja gitu. Feelnya. Awalnya flu, awalnya karena sakit, awalnya karena dikejar deadline terus sakit gitu. Terus besokannya gue take ulang gitu. Akhirnya gue nyanyi, malah dapetnya happy gitu. Gue nggak mau gitu, gue maunya bayangannya lagu ini tuh yang nyanyiin tau gak siapa, PD Baik gitu. Jadi orang yang mau nyanyi tapi nggak bisa nyanyi, nggak sempurna. Jadi gimana sih? Jadi kayak mau menyampaikan sesuatu tapi dengan tidak sempurna gitu, dan ketidaksempurnaan itu menjadi estetikanya gitu. Akhirnya gue ambil yang ketiga itu. Benar-benar waktu itu gue lagi ada peristiwa lah, gue lagi galau banget. Ya akhirnya jadilah itu take ketiga gitu. Tapi ini jadi yang take terbanyak atau sebelumnya? Take terbanyak 3 kali gue. Ya hasilnya gitu.
ada orang yang ngomong suaranya kurang bagus gitu. Emang bukan Wah, itu yang gua kejar. itu di YouTube Iya, banyak banget tuh. emang bukan itu yang gua kejar Heeh. gitu. Nah, ini Gua pengen mendeliver lagu ini yang nyanyi tuh ini baik sebenarnya. Gue pengennya kayak gitu loh. oh. Tapi ya udah gitu. Tapi kan ternyata peminat pinginnya vokal yang sempurna gitu. Oke, mungkin bisa dicoba ntar dibawain sama orang lain gitu. Kemarin udah sama Firza gitu. Hmm. Ada videonya lagi sama Oh, dicoba sama Firza? Coba sama Firza, iya. Karena di YouTube banyak banget yang Firza gitu kan. Iya, Gua lihat udah dicoba sama Firza ya. Jadi ya sempurna kan. Ya bagus aja gitu. Cuma gue sebagai penciptanya ini sebenarnya nyanyi harusnya yang apa ya gimana ya PD baik harusnya gitu. Jadi lu ngikutin Mas PD baik gak sih? ikutin. Iya kan? Heeh. Mulailah bernyanyi, mulailah berani. Ya itu kan dia emang begitu ya maksudnya. Iya gitu, gimana ya, gue bingung gue bahasainnya gitu. Iya, ngerti. Malah kayaknya kalau gue ya nangkepnya kayak kalau ini dinyanyikan terlalu sempurna, kayaknya malah nggak nyampe yang lo pengen gitu. Bisa jadi dari sudut pandang gue ya, subjektivitas gue ya bisa jadi gitu. Cuma ya mungkin kalau dinyanyiin sempurna lebih komersil aja. Gitu. Iya, itu tujuannya ke situ. Kalau lo nyari yang sempurna kok ke komersil. Karena gue tadi baru lihat video liriknya gitu kan. Terus wah komennya gini akhirnya terjawab nih sama si Dul. Bahkan gue kemarin ini subjektivitas ya. Gue ini juga masih flu. Gue lagi flu, lagi demam, terus tiba-tiba lagi aslam. Bayangin ya, lagi aslam, demam, flu, gue harus promo tuh di radio gitu. Oh, kayak nggak kuat nyanyi gitu. Tapi menurut gue tuh malah seninya di situ gitu. Harusnya lagu ini kayak gini gitu. Tapi ya udah kan orang kan beda-beda, itu kan subjektif kan. Ya benar. Ya. Yang penting lu dengerin deh lagunya nih. Berarti lu dengerin lagu ya nih. Tapi gue appreciate banget buat semua yang sempet dengerin terus meluangkan komen, terutama bahas mengupas soal karya tuh gue appreciate banget. Thank you gitu. Ya akhirnya semua terjawab lah ya. Gue juga penasaran tadi sebenarnya dengan komen-komen itu sebenarnya. Nah ini ketika lagunya jadi, siapa orang pertama yang lo dengarkan? Apakah Tisa? Tisa. Apa komentarnya? Asik sayang, bagus gitu, catchy gitu, rilis sih, harus dirilis gitu. Lagu-lagu gue yang jadi pasti Tisa yang gue sayang ini gimana gitu. Soalnya dia instingnya tajam. Oh dia ini juga ya nyanyi juga sih. Dia nyanyi juga. Dia pemain film. Main film kan gitu kerjaannya ngebaca, menganalisa. Iya gitu benar. Kan. Analisa karakter segala macam. Iya. Jadinya dia kalau soal teks gitu ya. Iya. Ini banget. Dia pernah bikin lagu tentang lu juga kan? Iya. Yang tak lagi rindu. Tak lagi ragu. Itu gimana dulu pas lu dengerin terus ternyata ini. Aku cuma ngasih saran, sayang ini ada lagu judulnya Falling in Love in the Coffee Shop. Kamu buat kayak gitu lagunya gitu. Oh. Siapa yang nyanyi tuh lupa gue. Falling in Love in the Coffee Shop kan. Lupa gue bandnya. Akhirnya dia buat kayak gitu. Dan bagus banget lagunya, gue suka gitu. Suaranya bagus juga sih Tisa ternyata. Bagus dia. Kan selama ini kita lihatnya acting ya. Tapi ketika nyanyi, wah bagus juga. Bagus, dia latihan tiap hari gitu. Oh. Gue kadang malu, gue nggak latihan ya. Jadi lu diajarin juga? Ya saling ngajarin. Ngajarin apa nih? Ngajarin nyanyi. Nah kalau ayah, gimana dia menanggapi lo? Sering ngasih saran nggak? Terakhir tuh sama bokap ngasih saran, diproduserin bokap tuh di lagu Laki-Laki Ciptaanku sama omku almarhum sama Mas Heru Saksono, itu di lagu Pantaskah. Itu pernah waktu lagi nawarin demonya, terus tiba-tiba bokap bilang ini bagian bridge buang-buang waktu gitu. Wah. Dikat gitu. Ya udah akhirnya dikat, tapi ya namanya seorang Ayah Ahmad Dhani legend akhirnya jadi bagus beneran gitu. Tapi gini Mas, maksudnya arahnya aku lagi di fase apa ya? Ya mungkin bisa dibilang anak muda sok pingin berpetualang ke luar dulu deh gitu. Nah, Kalau aku bikin lagu ke ayah,
pernah laguku Cakrawala Cakrawala, dinyanyiin ayahku pasti bagus banget gitu. Kalau ayahku punya lagu nih terus dibikinin sama ayah udah pasti bagus banget gitu. Pasti bagus banget gitu. Bunda aku punya lagu tolong produserin dong. Pasti bagus banget. Tapi satu sisi aku mikir tuh bahaya buat mentalku sebagai seorang pelaku seni gitu. Kadang kan pelaku seni juga harus mikir juga gitu. Maksudnya juga harus menghargai apa yang ada di pikiran, apa yang ingin disampaikan itu juga harus dihargai. Gimana rasanya yang ada di dalam ditumpahkan ke bebunyian sound, ke nada, notasi, ke biola dan lain-lain. Jadi aku lebih sekarang emang lagi di fase mengasah sih Mas. Aku sadar betul aku ini masih berproses, masih setengah mateng lah. Jadi aku harus mengasah sendiri gitu. Mungkin nanti ada waktunya setelah aku banyak belajar mungkin nanti ada waktunya. Lu tau gak impian gua apa? Apa tuh? Bikin album bareng bokap nyokap. Waduh. Itu impian gua. Tapi kayaknya ntar dulu lah. Gua mau mengasah gua secara pribadi dulu gitu. Kadang juga kalau kita terlalu terinfluence juga jadi sama gitu. Jadi sama dan nggak jujur tuh. Jadi iya juga karena kan kemahalan seorang pelaku seni ya otentiknya kan. Iya, karakter benar. Menjadi diri sendiri gitu. Originalitasnya kan. Nah, kalau dari Eldul ini lu yang paling terlihat sangat musisi gitu dul. Kenapa dulu? Katanya begitu. Sebenarnya semuanya. Tapi katanya begitu. Tapi lu yang paling menonjol banget kayak ininya tuh ke darah musiknya tuh ke lu semua kata. Ya. Padahal El juga masih ngeband. Ya mungkin ini alhamdulillah Allah ngasih aku gift yang apa ya? Yang jarang dipunyai oleh keluargaku yang lain gitu, yang segenerasi ya. Ada juga sebenarnya yang bisa bikin lagu. Ya aku bisa bikin lagu, bisa rekaman, kenapa itu nggak diolah gitu. Itu aja sih Mas gitu. Maksudnya sayang gitu Allah ngasih aku anugerah bisa bikin lagu, bisa nulis lirik, bisa main multi instrumen. Sayang aja nggak bersyukur aja gitu kalau itu nggak diasah semua gitu. Tapi balik lagi ke latar belakang dulunya, untungnya saya nggak naik kelas Mas. Itu untungnya. Jangan ditiru ya. Ditiru guys. Tapi ya satu SMP tuh nggak naik kelas, terus untungnya dapat lingkungan tuh yang memang ngasih influence musik banyak banget gitu. Influence musik dalam artian dunia musiknya, terus juga referensi musiknya tuh banyak banget yang ngasih gitu. Akhirnya di situ mulai bentuk band backbone kan SMP, terus mulai bersolo karir di tahun habis lulus SMA. Untungnya dapat lingkungan tuh musik gitu. Jadi sayang aja nih kalau talenta ini yang Allah kasih nggak aku maksimalkan. Itu aja sih Mas, batas itu. Tapi apa Dul, lu kan juga ada band juga ya Dul? Ada Kodir. Nah Kodir, lu menempatkan Dul di Kodir dan Dul Jalani as solois seperti apa Dul? Kalau solois, kalau Kodir nggak ada kompromi Mas. Nggak ada kompromi gitu. Maksudnya ya hidup ini kan emang penuh kompromi gitu. Gue dari kecil udah harus belajar kompromi. Di Solo juga belajar berkompromi dengan industri dan lain-lain. Dan apa ya, kalau di Kodir ini jangan deh. Ini Kodir ini gue pengen jadi gua yang segua-guanya gitu. Yang gua nggak takut jadi diri gue yang seada-adanya gitu. Yang kalau lo mau lihat, bukan berarti gue nggak jujur di Dul Jalani ya, cuma di Dul Jalani itu masih harus banyak yang dikompromikan gitu. Kalau di Kodir ya itu gue sebenarnya. Lo kalau mau lihat gue tuh orang yang kayak gimana, lo dengerin Kodir, lo lihat datang ke live-nya Kodir, ya itu gue sebenarnya gitu. Jadi no kompromi di situ. Ya, gue terakhir nulis soal Kodir juga gitu kalau gimana tuh Mas? Rilisan terakhir apa ya judulnya? Tahun lalu apa? Harusnya visit ke sini juga nih Kodir nih.
sama Mas Ari dulu kita. Oh ya udah lama, iya. Itu Intinya kalau kontir no kompromi lah. Gue pengen jadi diri gue yang seada-adanya, jadi gak gugat gitu. Itu aja sih. Bedanya kalau dulu jalani masih banyak yang harus kompromi. Dul, tadi lu juga udah bahas gitu tentang keluarga gitu. Terus kayak kita tahu lah lu anak siapa. Terus tentunya banyak masyarakat yang kayak lu yang berharap banyak gitu ketika ada sosok seniman besar seperti Ahmad Dhani gitu punya anak, ekspektasinya. Lu hidup di tengah ekspektasi yang begitu besar gitu loh. Gimana dulu menyikapinya dulu? Ya tadi gue bilang ya, balik ke tadi, gue bertahun-tahun sempat goyah tuh ya karena banyak mikir. Karena mikir jadi kepikiran gitu. Maka jangan dipikirin, ntar kepikiran gitu. Jadi jangan dipikir, ntar kepikiran gitu. Ntar kalau kepikiran jadi dipikir gitu. Tapi lu Jadi gue udahlah gitu, kayaknya nggak perlu dipikirin gitu. jalanin aja. Jalan aja gitu, gas aja gitu. Justru udah bukan waktunya untuk mikirin itu di usia 25 gitu. Udah waktunya fokus gitu. Mau orang bilang apa ya oke. Yang berhubungan dengan karya ya, aku selalu interaksi sama warga net itu di karya itu aku selalu pantau. Kalau yang lainnya aku nggak pernah gitu. Kalau yang soal karya gitu, oke, berarti gue kurangnya di sini menurut mereka, itu aku selalu pantau. Itu aku terima kasih banget. Tapi udah waktunya nggak mikirin itu gitu. Karena ntar jadi kepikiran. Iyalah. Kan iya kan kalau dipikirin jadi kepikiran. Kalau kepikiran jadi kepikir ntar. Muter aja terus gitu. Jadi nggak usah dipikirin gitu. Solusinya itu. Oke dulu, tapi di umur 25 tahun ini gimana lu menilai atau menganggap soal cinta di dalam ya itu pada akhirnya cinta, loving is giving, sharing is caring gitu, tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Ke siapa aja deh gitu. Cinta kan banyak spektrumnya mas ya. Ada ke keluarga juga, ada ke pasangan juga, ada ke orang tua juga, ada ke persahabatan juga, di kerjaan juga gitu. Ya belajar inilah, aku lagi belajar mengasah juga ya, berbuat baik aja gitu. Gak usah berharap imbalan apa-apa gitu, takut kecewa gitu. Kalau dimanfaatin sama orang ya udah gitu. Yang rugi mereka bukan kita gitu. Jadi ya lagi belajar, aku juga lagi belajar mas gitu, lagi belajar, aku belum seperti cinta. Jadi menurutku ya cinta itu ya memberi tanpa mengharap imbalan apapun gitu. Mungkin kalau bahasanya ada platonis ya, platonic love gitu. Mungkin kayak gitulah. Oke. Dul, next apa nih dari seorang Dul Jailani? Aku satu single terus album. Oh, akan berapa lagu di album baru? Pengennya sih banyak mas. Pengennya banyak. Tapi lu pasti punya bang lagu dong. Banyak banget. Tapi kan harus dikurasi juga gitu. Ya aku lagi singleku yang habis ini, aku mau lihat dulu responnya gimana. Terus dibandingin sama single yang ini gitu. Baru habis ntar. Oke, berarti kita gas album yang ini gitu. Karena tahun ini? Insya Allah tahun ini. Tergantung eksekutif. Ada eksekutif produser nggak yang mau jadi EP album gue? Asli. Harus dengerin dulu nih sebenarnya selamanya nih. Oke Dul, terima kasih banyak Dul untuk waktunya Dul. Semoga sukses untuk karirnya, untuk kehidupannya semuanya. Oke, kayak Lovers, jangan lupa dengerin lagu Sebenarnya Selamanya terbaru dari Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya, di semua digital platform. Oke, terima kasih banyak Dul Jailani. Thank you. Gua Matias pamit.